Wah, wah, wah. Benar-benar mengejutkan. Terbongkar kedekatan Yohanes dengan Ferdy Sambo. Dan bukan tidak mungkin, hasil konsorsium 303 yang pernah direncanakan sebagai dana pilpres adalah untuk Anies. Hitam itu pekat. Sekali tersirat, dia akan selamanya terlihat. Paham kan yang lagi bermain hitam? Mungkin soal kejam dan kukuhnya vonis netizen di media sosial, kita bisa membandingkan Anies Baswedan dengan nasib Ferdy Sambo. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Benar, Anies masih tetap layak dinobatkan sebagai bapak politik identitas. Mirip dengan cap pembunuh keji dan angkuh yang disematkan pada sosok Ferdy Sambo. Ada kemiripan di antara keduanya. Soal Sambo, bagaimanapun dia membela diri, publik sudah yakin akan kekejaman pembunuhan yang dia lakukan. Dan yang lebih parah lagi, publik sudah yakin adanya malpraktek kekuasaan yang dia lakukan untuk memaksa anak-anak buahnya melayani nafsu amarahnya. Ini termasuk merekayasa kasus dari sebuah eksekusi kejam menjadi cerita baku tembak dan pembelaan diri. Bagaimanapun, Anies membela diri dan sekuat apapun para buzzernya memberi argumen, publik sudah gak bisa dibuat berubah pikiran lagi. Malah sebaliknya, publik selalu bisa menemukan bukti baru kalau Anies memang layak mendapat gelar itu. Bapak Politik Identitas. Namun, soal kekejaman dan penggunaan kekuasaan, itulah inti dari semua kasus ini. Tapi, sebagaimana sia-sianya Ferdy Sambo menunjukkan kebaikan-kebaikannya buat meringankan hukuman dari hakim, inti persoalannya bukan di situ. Inti persoalannya adalah ketika Anies memenangkan Pilgub DKI tahun 2017. Kelompok pendukung Anies sama sekali nggak mengedepankan politik gagasan, apalagi adu kinerja dengan rekam jejak. Satu-satunya alasan yang digaung-gaungkan untuk memilih Anies adalah soal agama. Mereka yang tidak memilih Anies dicap kafir dan diancam bakal masuk neraka. Makanya, mirip dengan kasus Ferdy Sambo, saat skenarionya terbongkar, di saat itulah putusan publik sudah ditetapkan. Ketika Anies memenangkan Pilkada DKI dengan cara yang sangat kotor itu, dan kemudian menutupnya dengan pidato kemenangan yang menggunakan istilah pribumi untuk mengecilkan Ahok yang bukan pribumi, disitulah pula keputusan publik sudah ditetapkan. Ya, memang benar, Anies Baswedan memang layak diberi gelar terhormat sebagai Bapak Politik Identitas. Ini bukan soal Ferdy Sambo semata, tapi ini soal dahaga keadilan masyarakat saat dihadapkan dengan kekuasaan yang angkuh, khususnya saat berhadapan dengan institusi kepolisian. Euforia Anies, tapi jangan lupa mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. Hari-hari ini semua orang sibuk dengan Pilpres 2024. Wajarlah. Pertama, karena rakyat menginginkan agar Indonesia tidak lagi amburadul. Kedua, karena rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Mereka ditipu di Pilpres 2019. Para penguasa jahat sepakat menipu rakyat, meskipun penipuan itu akhirnya membawa hikmah juga. Nanti hikmah penipuan itu kita bahas terpisah. Tidak apa-apa ada semua bergelut 24 jam untuk memastikan agar Anies Baswedan bisa ikut Pilpres dan menang, agar Anies tidak menjadi objek permainan partai-partai politik dan elit bandit yang selama ini memang kerjanya menipu. Silakan Anda beraktivitas agar rakyat tidak lagi diberdaya. Silakan Anda semua membentuk relawan pendukung Anies agar figur-figur yang bakal menjadi boneka oligarki tidak sampai masuk ke istana kekuasaan. Cukuplah sekali saja dipresideni oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak pula berkapasitas.
Sehingga sebagian besar rakyat sekarang ini memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Tidak masalah, lanjut saja. Tapi jangan Anda lupa bahwa di tengah kesibukan Anda itu, geng mafia Verdi Sambo masih sangat kuat. Jaringan mafia Sambo di Polri sudah terlanjur masif dan berakar dalam. Geng mafia itu membuat polisi-polisi yang baik menjadi tertutupi, tersingkir dan tak berdaya. Seperti kata Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi 3, polisi yang baik-baik menjadi stres. Jaringan Sambo tak bisa dianggap remeh. Dia dan kaki tangannya, menurut Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir Joshua atau Brigadir J yang diduga kuat dibunuh secara sadis oleh Sambo, masih sangat ditakuti. Yang takut itu termasuk pimpinan Polri, yang berbintang 3 bahkan yang berbintang 4. Kamarudin mencoba mendalami mengapa mereka merasa takut. Karena Verdi Sambo dinonaktifkan, para jenderal masih takut. Sambo dijadikan tersangka, mereka masih tetap gemetar. Kemudian Satgasus Merah Putih dibubarkan, tetap saja takut. Terus Sambo dipecat, masih saja kelihatan takut. Ini menunjukkan bahwa Sambo bukan jenderal sembarangan. Lebih kurang orang yang digambarkan sebagai kasar judi ini bagaikan punya senjata pamungkas yang bisa melumpuhkan siapa saja di jajaran pimpinan Polri. Sekarang ini kita bisa memahami situasi yang terjadi di kepolisian. Sambo masihlah tetap Sambo. Dalam arti, jaringan yang dia bangun selama ini terbukti mampu membungkam semua polisi yang tinggi apalagi yang rendah. Alat bungkam Sambo bukanlah pistol, tapi kartu truf dan uang besar. Sambo tahu apa-apa saja yang pernah dilakukan para pembesar Tronojoyo, kata seorang sumber berbintang yang tidak masuk lingkaran Sambo. Tidak hanya itu, Sambo juga menjaga hubungan baik dengan mereka, yaitu hubungan persaudaraan cuan. Sambo memahami kesenangan para pembesar di lingkungan Polri, para hedonis yang haus cuan itu. Untuk itulah dia membentuk jaringan mengumpul duit judi-judi online, yang judi online Inilah yang dijelaskan oleh diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Diagram ini dibuat sangat detail dengan depth knowledge, pengetahuan yang dalam tentang perlindungan judi dan aliran dananya ke Verdi Sambo. Intinya, jaringan Sambo masih sangat kuat. Kalaupun kita lihat Kapolri telah mengambil tindakan tegas kepada Sambo dan para perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama yang ikut dalam gerbong mafia mantan Kadif Propam itu hanya langkah-langkah kosmetik belaka, bukan tindakan serius untuk membersihkan Polri. Kalau Kapolri serius, kata Kamarudin Simanjuntak, seharusnya jumlah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J minimal 35 orang. Hingga saat ini hanya dimunculkan 5 tersangka saja, kemana yang 30 orang lagi? Boleh jadi bukan karena Kapolri tidak sungguh-sungguh, melainkan karena dia tahu ranjau-ranjau Sambo yang bisa menyebabkan fatalitas. Salah-salah, Jenderal Listio Sigit sendiri bisa tergiring ke pojok yang mematikan. Semua orang sepakat bahwa Polri harus diselamatkan dari virus Sambo. Mafia Sambo harus diberantas habis. Untuk saat ini, yang harus berada di depan adalah Kapolri. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia masih memegang kendali navigasi Polri. Pekerjaan Listio masih sangat banyak dan sangat toksik. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Di tengah euforia pencapresan Anies Baswedan yang saat ini menyita perhatian kita semua, jangan lupa mafia Verdi Sambo masih sangat kuat.